Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4994, 4995, 4996. Karena kau penurut, jawablah pertanyaanku, kalau tidak aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Dev berkata pada Tuan Muda Huo. Baiklah, silakan tanya saja padaku. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Tuan Muda Huo mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Tuan Muda Huo sudah ketakutan setengah mati, dan dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Dev. Karena di kota ini ada formasi teleportasi yang mengarah ke kota kecil di pegunungan, bukankah seharusnya ada juga formasi teleportasi yang bisa berteleportasi ke tempat lain? Dev bertanya. Karena dia ingin melarikan diri, Dev tidak mungkin melarikan diri melalui kota kecil di pegunungan. Huo Zhao pasti ada di kota. Terlebih lagi, kota itu pasti penuh dengan orang-orang dari kuil, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit kota harimau terbang. Aku tidak tahu. Tuan Muda Huo menggelengkan kepalanya. Omong kosong, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sambil berkata demikian, si gila abadi melangkah maju dan meninju Tuan Muda Huo hingga membuatnya menjerit kesakitan. Saya sungguh tidak tahu. Tuan Muda Huo gemetar seluruh tubuhnya, urat-urat menonjol di dahinya, dan dia menjerit kesakitan. Si gila abadi melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Melihat Master Huo memuntahkan darah dan sekarat, Dev melambaikan tangannya dan berkata, hentikan. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu. Melihat hal itu, si gila abadi pun berhenti. Dan Tuan Muda Huo menangis dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Ayah saya tidak mengizinkan saya berkeliaran. Dia hanya mengizinkan saya berteleportasi ke sini. Mengenai formasi teleportasi lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Sungguh sesuatu yang tidak berguna. Si gila abadi melotot ke arah Tuan Muda Huo. Menantu laki-lakiku tersayang, karena dia tidak tahu tentang formasi teleportasi, maka mari kita keluar dengan angkuh, kita semua mengenakan baju zirah prajurit. Dengan Master Huo memimpin kita, apakah ada yang berani menghentikan kita? Bai berkata pada Dev. Itulah satu-satunya cara, memang sedikit lebih lambat, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Dev mengangguk, lalu beberapa orang kembali mengenakan baju zirah prajurit. Dengar, bawa kami pergi dari sini. Jika kau berani bermain trik, kau harus menanggung akibatnya. Dev mengancam Tuan Muda Huo. Saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani bermain trik. Tuan Muda Huo menggelengkan kepalanya berulang kali. Segera, di bawah bimbingan Master Huo, Dev dan anak buahnya meninggalkan kota dengan lancar, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Namun, Dev tidak akan membiarkan Tuan Muda Huo pergi. Mereka baru saja meninggalkan kota itu. Jika mereka ingin meninggalkan kota harimau terbang, mereka memerlukan identitas Tuan Muda Huo. Sementara itu di sebuah kota kecil di pegunungan. Setelah Huo Zhao membawa aula kuil ke-8 ke sini, seluruh kota sekarang dipenuhi orang-orang dari kuil. Huo Zhao sedang memulihkan diri di ruang rahasia. Perjalanan ke alam surgawi telah sangat membebani dirinya. Kepala istana, kota badak tiba-tiba menyerang kota harimau terbang, dan sekarang terjadi kekacauan. Pangeran sudah lama tidak berada di kuil. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah linen masuk dan berkata. Huo Zhao membuka matanya, menatap lelaki tua itu dan berkata, Tetua Agung, penggunaan kekuatan secara tiba-tiba oleh kota badak adalah demi harta karun. Seharusnya Jie Zong menangkap putra Niu Meng, penguasa kota badak, dan ingin menukarnya dengan lokasi harta karun. Bukan saja si Niu Meng tidak menyelamatkan putranya, tetapi tiba-tiba dia menggunakan kekerasan. Tampaknya tempat harta karun itu sangat penting bagi kota badak, kata Tetua Agung. Tanah harta karun itu belum dibuka. Biarkan mereka bertarung perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Bawa anak buahmu untuk mencari pangeran dan jangan terlibat dalam pertarungan antar manusia binatang ini, perintah Huo Zhao. Ya, tetua itu mengangguk, tetapi saat dia hendak berbalik dan pergi, wajah Huo Zhao tiba-tiba berubah. Oh tidak, dia akan meninggalkan kota. Bajingan ini, aku sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota, tapi dia malah meninggalkan kota. Kau harus membawa lebih banyak orang dan segera membawa pangeran kembali. Saya mengerti. Sosok sang tetua agung segera menghilang. Pada saat ini, Dev dan anak buahnya mengawal Tuan Muda Huo dan berlari sepanjang jalan. Dev dan timnya bergerak sangat cepat karena mereka tidak lagi khawatir keberadaan mereka terbongkar, jadi mereka mempercepat langkah.
Tepat saat kami hendak melewati kota berikutnya, tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari langit. Saat sosok itu jatuh dari langit, aura penindasan yang kuat pun menyertainya. Dev sedikit bingung. Mereka mengenakan baju zirah prajurit, dan Tuan Muda Huo ada di sana bersama mereka. Secara logika, tidak seorang pun dari kota harimau terbang boleh menyerang mereka. Tetapi tepat ketika Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bersiap bertarung, dia tiba-tiba tertawa. Master Hu, mengapa Anda ada di sini? Dev melihat bahwa sosok yang tiba-tiba jatuh dari langit sebenarnya adalah Humazi. Begitu Humazi mendengar suara Dev, dia langsung berhenti, menatap Dev dan yang lainnya, dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Aku hampir salah paham. Saya mengenakan baju besi ini untuk melumpuhkan penduduk kota harimau terbang." Dev menjelaskan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Perlu diketahui bahwa lokasi tempat Dev dan kelompoknya berada bukanlah perbatasan kota harimau terbang, melainkan wilayah inti kota harimau terbang. Humazi, seorang manusia, berhasil sampai di sini dengan mudah. Aku datang ke sini untuk mencarimu karena aku khawatir kamu mungkin dalam bahaya. Humazi berkata, lalu menatap Tuan Muda Huo dan bertanya, "Siapa orang ini?" Dia juga manusia. Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Dev berencana untuk kembali dan berbicara dengan Humazi lagi. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ruang di hadapan mereka bergetar, kemudian seberkas cahaya putih menyambar, muncullah seorang lelaki tua berjubah linen bersama belasan kultivator dari alam keabadian yang tersebar. Orang tua ini adalah tetua agung dari Aula ke-8, dan para kultivator ini tidak mengenakan baju tempur, tetapi semuanya mengenakan pakaian unik khas kuil. Tetua Agung, Tetua Agung. Melihat lelaki tua itu muncul, Tuan Muda Huo langsung berteriak. Dev mengerutkan kening, melangkah maju dan menamparkan wajah Tuan Muda Huo, menyuruhnya tutup mulut. Tetua Agung itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kau? Beraninya kau menyerang Pangeran Aula ke-8 kami?" Sementara mereka berbicara, sekitar selusin kultivator dari Aula ke-8 telah mengelilingi Dev dan kelompoknya. Ketika Tuan Muda Huo melihat ini, kesombongannya kembali. Kenapa kalian tidak biarkan aku pergi? Atau kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman?" Tuan Muda Huo mengangkat sudut mulutnya. "Wah, matilah kau menyusul ibumu." Dev menamparnya dan berkata, "Lihatlah situasinya dengan jelas. Bahkan jika kamu datang dengan lebih banyak orang, kamu masih di tanganku. Aku 100% yakin bahwa aku dapat mengubahmu menjadi seonggok daging sebelum orang-orangmu mengambil tindakan." Kamu, Master Huo sangat marah, tetapi dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dev mengatakan, "Kebenaran. Wah, aku tidak peduli siapa dirimu. Bebaskan pangeran kami dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi," kata Tetua Agung kepada Dev. "Enyahlah, apa yang kalian orang-orang di kuil katakan itu seperti kentut. Aku tidak percaya. Jika kau tidak ingin pangeranmu mati, maka minggirlah dari hadapanku." Dev berkata sambil memegang kepala Tuan Muda Huo dengan satu tangan. Jika Dev mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, kepala Master Huo akan meledak seperti semangka. Namun sang Tetua Agung tidak mau mengalah dan untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dev tahu bahwa ini adalah kota harimau terbang, dan jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka. "Gila abadi, ayah mertua, kalian berdua bawa Niu Ben dan tinggalkan kota harimau terbang sesegera mungkin. Master Hu dan saya akan tinggal di sini dan menghadapi orang-orang ini," kata Dev. "Sial, kenapa aku harus tinggal? Tidak bisakah kau tinggal sendiri? Ada dua wanita yang menungguku di tempat tidurku di rumah. Aku tidak boleh mati." Humazi memutar matanya dan berkata, "Saudaraku, aku akan tinggal bersamamu," kata si gila abadi. "Sebaiknya kau segera pergi. Yang terpenting sekarang adalah melindungi Niu Ben. Jangan lupa tujuan kita di sini." Dev melambaikan tangannya. Si gila abadi mengangguk, lalu mengikuti Bai Yi dan membawa pergi Niu Ben. Tetapi orang-orang dari Aula ke-8 menolak untuk menyerah. "Beri jalan." Dev mengerahkan sedikit tenaga, dan Tuan Muda Huo segera mulai melolong seperti hantu. "Minggir." Sang Tetua Agung melihat ini dan melambaikan tangannya. Segera si gila abadi dan Bai Yi membawa pergi Niu Ben. Setelah mereka pergi, Dev diam-diam menghela napas lega. Tanpa beban Niu Ben, dia bisa bergerak bebas dan melarikan diri jika dia tidak menang. Dev sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ada Humazi, orang ini dulunya adalah master tingkat ke-6. "Bisakah kau melepaskan pangeran kami sekarang?" tanya sang Tetua Agung. "Tidak, aku ingin menggunakan nyawa pangeranmu untuk ditukar dengan sejumlah sumber daya." Dev tersenyum sedikit. Dev akhirnya memiliki kartu truf di tangannya, jadi ia harus memanfaatkannya dengan baik. "Wah, kamu sedang bermain api." Sang Tetua Agung tampak sangat jelek. "Bermain api tidak ada apa-apanya, bagaimana kalau bermain dengan adikmu?" Humazi maju selangkah dan mengejek Tetua Agung itu.
Sang tetua agung memandang Humazi, dan tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya putih redup yang langsung menyelimuti Humazi. Master Hu, hati-hati. Dev buru-buru mengingatkan saat melihat ini. Tidak apa-apa, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Humazi tidak bergerak. Sang tetua agung sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba melangkah maju, dan cahaya putih di matanya langsung berubah menjadi keemasan. Pada saat ini, wajah tetua agung menjadi lebih pucat. Saat cahaya keemasan terus menutupi tubuh Humazi, ekspresi tetua agung itu menjadi semakin jelek. Kamu sebenarnya makhluk reinkarnasi. Sang tetua agung mundur beberapa langkah dan berkata, benar sekali, kalau bukan karena reinkarnasi, aku bahkan tidak akan melihat orang sepertimu. Humazi tersenyum dingin. Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung dari Aula ke-8 memiliki kemampuan seperti itu, mampu melihat identitas reinkarnasi Humazi hanya dalam sekejap. Kamu cukup cakap, lihatlah siapa aku. Dev melepas baju besinya dan membiarkan tetua agung melihatnya. Tetua agung itu melirik Dev, cahaya keemasan langsung bersinar di matanya, tetapi setelah beberapa saat, cahaya keemasan itu berubah menjadi ungu. Keringat dingin mengalir di dahi tetua agung, dan dia akhirnya terduduk di tanah dengan suara keras. Dev sedikit bingung, dia tidak melawan, sama sekali dan hanya melihat-lihat. Apakah perlu seperti ini? Dev sedikit bingung, dia tidak melawan sama sekali dan hanya melihat-lihat. Apakah perlu seperti ini? Sang tetua agung perlahan berdiri dan menatap Dev dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Siapa kamu? Tetua agung bertanya pada Dev. Sial, kamu melihatku lama sekali, tapi tidak melihat apa-apa. Dev terdiam beberapa saat. Ada energi misterius yang melindungi tubuhmu, jadi aku tidak bisa melihatnya. Sang tetua menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Humazi dan berkata, namun statusmu pasti jauh lebih mulia daripadanya. Sial, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku hanya orang yang pelit. Humazi menjadi cemas. Saat dia hendak bertindak, dia berkata bahwa dia tidak mulia, tetapi Humazi tidak setuju. Master Hu, jangan marah. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Melihat ini, Dev buru-buru membujuk. Saya tidak marah. Orang ini sama sekali tidak akurat. Humazi berkata dengan tenang. Sekalipun dia berkata dia tidak marah, dia sudah meninju tetua agung itu. Tanpa diduga, tetua agung itu mundur berkali-kali dan sama sekali tidak mau bertarung dengan Humazi. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke arah belasan anak buahnya dan berkata, ayo mundur. Tetua agung, Tuan Muda Huo tercengang. Mengapa mereka mundur sebelum menyelamatkannya? Selain itu, sekarang hanya ada Dev dan Humazi, tetapi mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti menang. Tapi kok mereka malah kabur setelah melihat mereka berdua? Piye iki, bersambung.